Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ultimatum ke Israel dan lebih pilih penuhi janji ke negara-negara Arab. Memperingatkan akan menghilangkan semua dukungan jika RUU aneksasi tepi barat jadi disahkan. Mengutip Tribun News pada 24 Oktober, hal ini diutarakan oleh Trump dalam wawancara terbarunya. Perlu diketahui ultimatum Trump ini muncul setelah parlemen Israel mengesahkan dua rancangan undang-undang atau RUU di mana yang membuka jalan bagi aneksasi wilayah tepi barat yang memicu kecaman internasional. Lantas pihak Trump menilai langkah Israel mencaplok tepi barat dapat menghancurkan proses perdamaian, terkhusus selama gencatan senjata fase pertama mulai terjadi. Trump menegaskan dalam pernyataannya bahwa itu tidak akan terjadi, mengingat dia telah berjanji kepada negara-negara Arab. Namun jika itu benar-benar terjadi, Trump menekankan bahwa Israel juga benar-benar akan kehilangan semua dukungan dari Amerika Serikat. Pertama kalinya percobaan kudeta terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terungkap ke publik. Dia menyatakan bahwa ada orang-orang Likud yang ingin menggulingkan Netanyahu sejak 7 Oktober 2023 silam. Mengutip KBRI pada 24 Oktober, hal ini pertama kali diungkap oleh pemimpin koalisi dan anggota partai Likud di Knesset Israel. Dia adalah Ofir Katz dan diungkap dalam wawancaranya kepada surat kabar Makor Rishon terbaru. Lebih tepatnya dia berbicara tentang kritik internal di dalam Likud dan tak sengaja mengungkap percobaan kudeta terhadap Netanyahu kepada dunia. Terkait upaya untuk menyingkirkan Netanyahu, Katz mengatakan itu pertama kali terjadi tak lama setelah insiden 7 Oktober 2023 silam, tepat ketika Netanyahu sedang memikirkan cara mengubah wajah Timur Tengah. Diklaimnya ada pula pihak-pihak yang sedang memikirkan cara mengubah wajah kepemimpinan Likud. Disebutnya pula ada beberapa orang di Likud yang berupaya menggulingkan Netanyahu, namun hal itu nyatanya hingga kini tidak terjadi. Faksi-faksi Palestina berkumpul di Kairo, termasuk Hamas dan Fatah bertemu bahas Gaza pasca perang. Mereka menolak usulan kontrol internasional dan tentang pelucutan senjata perlawanan. Mengutip Palestine Chronicle pada 24 Oktober, hal ini menurut laporan dari sumber informasi dengan tanpa disebutkan namanya. Pertemuan ini terjadi antara Hamas yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya dengan Fatah yang dipimpin oleh Hussein Al-Sheikh dan Majed Faraj. Pertemuan itu dikabarkan difokuskan bahas gencatan fase kedua. Perlu diketahui di awal, tahap kedua rencana Trump turut berisi pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional ke Gaza serta penarikan tentara Israel. Sekaligus tentang pelucutan senjata Hamas dan pembentukan badan administratif sementara yang dikenal dengan Dewan Perdamaian yang beroperasi di bawah otoritas transisi internasional. Lantas membahas hal ini, Hamas dan Fatah tegas menolak usulan perwalian internasional atas Gaza. Semua faksi diklaimnya telah sepakat untuk menentang segala bentuk kontrol internasional. Namun mereka juga menyatakan kekhawatiran bahwa pihak Palestina sendiri mungkin menyetujui rencana ini. Adapun terkait masalah senjata perlawanan, perwakilan faksi menekankan bahwa keputusan apapun terkait isu ini harus diambil secara kolektif dan nasional, seraya menekankan bahwa hal ini tidak dapat didiskusikan pada tahap sensitif saat ini. Israel masih meluncurkan perang terhadap Palestina. Digital Iron Dome dirilis Israel untuk perangi Palestina lewat media sosial. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Oktober, hal ini dilaporkan oleh penulis Rasya Raslan di Al-Mayadin pada 24 Oktober 2025. Dilaporkan olehnya bahwa Digital Iron Dome Israel merepresentasikan tingkat kecanggihan baru dalam perang informasi. Platform ini mengajak pengguna di seluruh dunia bergabung dengan pasukan digital, di mana tugasnya adalah melawan apa yang disebut sebagai disinformasi dan membela Israel secara daring. Digital Iron Dome dirancang khusus untuk membentuk persepsi global tentang genosida Israel di Gaza dan melawan kritik melalui dominasi algoritmik. Lebih dari itu, Digital Iron Dome memasarkan dirinya sebagai sistem pertahanan digital 24/7, sekaligus sebagai mesin pengaruh pro-Israel pertama di dunia. Mengklaim memantau internet untuk mencari narasi anti-Israel agar menghasilkan konten tandingan berbasis fakta. Juga menempatkan iklan bertarget di samping materi yang dianggap bias atau antisemit.
Amerika Serikat diduga pakai taktik halus guna musnahkan Hamas di Gaza secara tidak langsung. Muncul pertanyaan, apakah mengartikan bahwa Presiden Donald Trump membela Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara penuh? Mengutip Tribun News pada 24 Oktober, pernyataan ini merujuk pada upaya dan tindakan Amerika Serikat yang sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan masuk ke dalam konflik Israel-Hamas secara tak langsung. Rujukan dari pernyataan taktik halus antara lain, Trump membuat rencana 20 poin yang saat ini menjadi dasar perjanjian gencatan senjata. Trump juga sering melontarkan ancaman ke Hamas terkhusus agar secepatnya deal dengan rencananya itu. Sebagai kamuflase, Trump juga melontarkan ultimatum ke Netanyahu agar tidak merusak rencananya. Merujuk pada RUU yang berpotensi disahkan Israel terkhusus dalam aneksasi tepi barat. Kemudian terbaru, Amerika Serikat dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil alih pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza. Artinya Amerika Serikat akan mengambil alih tugas Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF dan membuatnya lebih dalam lagi masuk dalam konflik Timur Tengah. Adapun rencana ini dilontarkan tepat setelah Amerika Serikat mendapat kritik tajam dari Badan Amal dan PBB. Lantas sebagai alibi, pengambil alihan pengiriman bantuan ini dilakukan Amerika Serikat agar gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.